Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan jauh ke Tanjung Pura sehingga sebentar membeli rotan. Salam sejahtera, saya buka acara. PowerPoint siap untuk saya paparkan. Malam teriring hujan melambai basah, siang terik bumi tersenyum cerah. Dengan semangat yang tidak kenal lelah, mari kita terus semangat kuliah. Salam sejahtera untuk teman-teman dan Bapak Farid Al Rizky. Izin memperkenalkan diri, saya Vicky Fajar dari kelas MJ502. Izin menyampaikan presentasi terkait proyek kami, yaitu Titi Shine Skincare, dengan tagline kita, Pretty, Beauty, and Healthy. Baik, Bapak dan teman-teman, Titi Skincare adalah salah satu produk skincare kami yang baru launching sekitar 2 tahun. Jadi kita memiliki fokus menjadi solusi atas pion terdepan untuk mewujudkan kulit yang sehat, bercahaya dengan sentuhan alami. Kita memiliki beberapa varian seperti saffron, green tea, milk, dan juga activate charcoal. Jadi setiap produk terancang untuk memberikan perawatan intensif, tidak hanya merawat tapi juga menutrisi, mengembalikan kecantikan secara alami, serta kita berfokus menggunakan bahan alami dan natural. Sehingga dengan formulasi yang premium dan juga tidak berbahaya, serta tekstur yang nyaman dan juga sederhana, diharapkan Titi Skincare mampu menghadirkan experience baru dan juga engagement kepada para buyer untuk mendapatkan kulit yang mewah dengan cost yang terjangkau. Dan kita memiliki tagar sendiri yaitu Glow with Titi. Titi sendiri memang merupakan akronim dari Beauty, Pretty, and Healthy. Jadi kita menggunakan kata-kata terakhirnya yaitu T, T jadi menjadi Titi Skincare. Sedangkan corporationnya sendiri adalah Titi Shine yang selanjutnya dapat kita kembangkan menjadi berbagai macam produk skincare. Jadi kita di Titi Shine percaya bahwa masker merupakan fundamental yang paling utama dan juga sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia melakukan perawatan tubuh dan juga menjaga kondisi kulit agar tetap sehat dan juga cantik natural. Masker alami sendiri terbukti melalui banyak sekali studi ilmiah yang menjadi dasar landasan kita mendirikan perusahaan ini supaya membuat konsumen kita mampu memberikan kulit yang sehat dan juga cantik tanpa menggunakan kimia sintetik dan tanpa menyebabkan iritasi pada kulit. Jadi memang fokus kita memberikan pelayanan dan juga produk yang sekiranya buyer oriented. Kita memiliki 4 varian, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama adalah green tea, yang kedua adalah saffron, yang ketiga adalah charcoal, dan keempat adalah milky. Kita membuat omni-channel ini supaya mampu menjawab berbagai permasalahan jenis kulit. Karena kita tahu bahwasannya jenis kulit sendiri ada 4 jenis ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada kulit berminyak, kulit kering, kulit normal, dan juga kulit sensitif. Nah, kita mencoba kombinnya dengan 4 masker ini sehingga mampu menjawab semua kebutuhan market yang ada. Pertama, titik green tea merupakan varian yang kita formulasikan untuk kulit yang berminyak. Jadi, agar penggunanya dapat mengontrol minyak yang berlebih dengan salah satu khasiatnya adalah menghilangkan jerawat, kemudian juga melembabkan kulit secara alami, serta semua varian titik skincare melawan radikal bebas karena berasal dari bahan premium dan juga bahan alami. Nah, kita juga ada titik saffron. Titik saffron ini bertujuan untuk mencerahkan kulit dan mengurangi hiperpigmentasi serta kandungan anti-aging yang tinggi. Jadi saffron ini sangat cocok bagi kulit yang normal sampai juga kulit yang sensitif karena memberikan pencerahan kulit, namun tidak hanya mencerahkan tapi juga memoisturizing, memperbaiki kulit dan kemudian mencerahkan. Yang ketiga ada activate charcoal yang mana kita menyerang
atau mungkin menyasar konsumen yang ingin melakukan eksfoliasi. Jadi karkol sendiri merupakan eksfoliator yang lembut untuk kulit dan mampu mengangkat komedo serta membersihkan pori terdalam, juga mengontrol minyak yang berlebih dan meratakan warna kulit. Yang keempat ada Milk yang merupakan varian kita yang terakhir, yang mana cocok untuk kulit yang normal, juga kulit kering karena mampu melembabkan, namun memberikan kelembapan yang normal dan juga mencerahkan kulit, nutrisi serta menyembuhkan antiinflamasi. Dan milk ini sendiri merupakan varian kita yang dicampur dengan susu alami guna tidak hanya memberikan kecerahan tapi juga mampu membersihkan pori-pori serta menutrisi mineral dan juga kebutuhan vitamin untuk kulit kita. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu analisis tren pasar. Jadi, tren pasar sendiri dan juga perilaku konsumen, kita coba analisis supaya memetakan bagaimana sih Titimas mampu mengintervensi masuk kepada market yang sudah ada dan bagaimana market yang sudah ada mencoba kita outlook, kita kembangkan dan juga coba kita perkenalkan sebagaimana kata Shinju, barang siapa yang tidak mengenal musuhnya, maka seperti menyerah dalam perang. Jadi, ini adalah data global beauty market. Jadi pada beauty produk ini biasanya ada empat pokok produk. Yang pertama adalah fragrance, minyak wangi, makeup, hair care, dan juga skincare. Nah, dari keempat ini yang diproyeksikan untuk dapat tumbuh terus ke depan dengan over year growth yaitu adalah skincare yang mana setiap tahunnya rata-rata sekitar 6 sampai 7% expectation growth-nya ini dan terus bertumbuh setiap tahunnya sebagaimana proyeksi yang coba kita kembangkan dari Euromonitor ini. Kemudian di Indonesia sendiri pertumbuhannya juga sangat pesat, Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2010 eh, kita berada di angka 2,115 secara total ya, kosmetik, skincare, personal hygiene dan seterusnya. Yang mana jika kita lihat rentang abu-abu dan rentang hitam milik skincare ini mengalami pembobotan yang sangat besar, dan penyumbang grafik yang salah paling besar dewasa ini adalah produk skincare. Ini menunjukkan bahwasannya skincare sendiri telah naik hampir 3 kali lipat selama kurun waktu 1 dekade ini. Nah, ini merupakan pangsa pasar yang besar dan juga menunjukkan bahwasanya market kita belum pada tahap mature ataupun after mature, jadi masih memiliki kesempatan berkembang yang sangat tinggi dan industri apapun yang masuk ke sini uh, memiliki kesempatan dan juga peluang yang sama untuk terus bertumbuh. Kemudian ini adalah e-commerce yang paling cepat menjual beauty products. Jadi commerce atau toko-toko itu dibedakan menjadi e-commerce dan juga commerce biasa. Dan jika lihat semakin ke sini bahkan era post pandemic e-commerce mendominasi. Jadi yang sebelumnya hanya sekitar tidak lebih dari 100 billion, sekarang sudah menyentuh angka 100 billion ya Bapak Ibu 2015 dan sekarang diproyeksikan 2027 akan menembus 100 billion. Yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan 21% per tahun. Bagaimana kita lihat year over year growth-nya. Jadi masih sangat-sangat tinggi dan bahkan beberapa tahun ke depan kita mengekspektasikan pertumbuhannya masih di angka 2 digit. Nah, ini omni-channel sendiri, bagaimana konsumen membeli produk mereka. Bahwasanya didapat datanya bahwa seseorang membeli personal care itu hanya 9,5% saja yang membelinya di toko online dan 39% di store. Dan kita coba menyasar market 51,5% dan seterusnya akan terus bertumbuh. Karena ini menggunakan click and collect personal care. Jadi click and collect sendiri bisa menggunakan aplikasi dengan klik atau pelanggan kita mampu mengkolek barang kita dari toko-toko yang ada, store kita,
dan berbagai toko offline yang ada. Jadi mudah dijangkau dimanapun dan kapanpun. Kemudian ini adalah total beauty spending. Yang biru adalah kolom online dan yang ungu adalah kolom offline. Jadi memang keseimbangannya adalah 2 banding 3, yaitu 43 dibanding 61. Nah, offline sendiri kita tetap akan pertahankan di sini dan juga kita akan melakukan ekspansi pada pasar online. Jadi kita akan masif melakukan pemasaran secara online, tidak hanya pasar offline. Jika sebelumnya kita bergantung pada pasar offline, kita akan membuka peluang baru, channeling baru pada pasar online ini. Karena kita melihat bahwasanya terdapat sangat banyak pangsa pasar yang belum kita jajah. Nah, kemudian Titi Mas sendiri melalui research and development kita sudah melakukan berbagai inovasi dan juga research yang mana kita mendapatkan angka ini dari riset yang terdahulu. Kita mendapatkan 23,1% belum tentu menggunakan maskernya dalam 1 bulan. Namun, kita mendapatkan insight cerah yang mana 24,1% atau seperempat orang menggunakan beberapa kali dalam seminggu dan juga 20,8% kadang rutin. Jadi, proporsi yang paling banyak di sini adalah para pengguna dari masker wajah. Dan kita coba shifting, tidak hanya personal branding yang kita bangun, tetapi juga konten development yang akan kita kembangkan. Tidak hanya menjual, tapi kita juga memberikan solusi. Tidak hanya memberikan solusi, tapi kita juga mengedukasi. Dan itu adalah salah satu poin penting kita dalam melakukan ekspansi pasar online ini. Jadi, kita juga melakukan riset, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pembelian produk kecantikan. Jadi, yang pertama memang adalah habits. Jadi, ini adalah salah satu cara yang paling mujur yang dikembangkan oleh Pepsodent, bagaimana mereka mengembangkan rasa varian mint dalam odol atau pasta gigi mereka, sehingga orang mengalami experience sendiri ketika menggunakannya. Dan tentu kita menggunakannya dalam produk kita. Jadi produk kita kembangkan, kita jamin bahwasanya aman dan juga memiliki berbagai varian dan juga sudah kita coba dermatologi test bahwasanya aman dan juga tidak meninggalkan noda-noda ataupun rasa perih atau kemerahan setelah digunakan. Nah, kemudian next adalah convenience location. Kita mencoba menggabungkan omnichannel antara online dan juga offline supaya mampu mengcapture pasar-pasar yang ada. Nah, yang 29% adalah ketersediaan produk. Jadi kita tetapkan etalasenya di produk kita tersebut dan 23% memilih karena kemudahan navigasi dan variasi produk. Dengan adanya strategi online, maka mampu akan mengubah semuanya. Jadi quick checkout, kemudian navigasi, kemudian good selection, dan kesediaan produk, hingga nantinya akan mampu membentuk habit para pengguna kita dan ketergantungan terhadap titi emas ini. Dan key insight-nya adalah Faisal Moisturizer aspergen notable naik sebesar 36,2%. Ini merefleksikan bahwasannya pasar skincare masih notabene sangat naik tinggi. Bahkan ini didukung dengan gen alpha yang mulai tumbuh dan tertarik untuk merawat dirinya sejak dini. Kemudian dari cosmetic surgery, penjualan kosmetik sendiri juga naik lebih dari 84,4%. Bahkan banyak para peneliti menyebutkan eh, kebutuhan skincare itu berada di kebutuhan primer dan juga sekunder. Nah, inilah yang coba kita sasar bahwasanya pangsa marketnya sangat tinggi dan juga potensinya juga sangat baik. Nah, ini juga didukung oleh pengembangan sosial media tren seperti TikTok yang sangat masif setelah mengakuisisi Tokopedia. TikTok Shop aktif kembali dan juga mengembangkan budaya live streaming. Nah, kita sudah melakukan uji komparasi kepada produk-produk pesaing. Brand yang kita uji adalah seperti Skintific, Something, Avoskin, Wardah, dan The Original. Kriteria yang kita gunakan adalah harga, kualitas, kelengkapan, dan juga kemasan. Kita menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) yang mana kita dapatkan dari hasil uji-uji eh, dari survei kita
dan juga dari penelitian yang terdahulu. Jadi harga memiliki bobot yang paling tinggi yaitu 35,35%, kualitas 25%, kelengkapan 25%, dan kemasan 15%. Jadi harga merupakan poin yang sangat penting, namun kualitas dan kelengkapan keduanya menyumbang total 50% atau setengah dari pembobotan rasio dari orang yang memilih. Dan ini adalah hasilnya dari komparasi pesaing. Doriginot mendapatkan nilai 0,9365 paling tinggi, disusul Wardah 0,917, dan yang terakhir adalah Samsung yaitu 0,8875. Dari angka ini, kita mampu mendapatkan konklusi bahwasannya dengan harga terjangkau, The Originot berhasil memenangkan pasar dengan harga yang kompetitif. Kemudian, kualitas dan kelengkapan merupakan salah satu variabel yang efektif dan variatif untuk mendapatkan daya tarik utama. Kemudian ada kemasan yang menarik guna menyokong daya saing produk. Nah, kita mendapatkan nih berbagai strategi pesaing yang sukses, dan yang paling sukses ternyata adalah memprioritaskan harga yang affordable yang didukung dengan kelengkapan dan juga kualitas yang unggul. Nah, kita masuk pada identifikasi target pasar dan juga segmentasi dari titik masker ini. Jadi, kita melakukan riset bagaimana sih demografi kita di Indonesia dan dunia ini, dan kita mendapatkan bahwasanya Gen Z yang lahir pada tahun 97 sampai 2012 merupakan generasi terbesar yang akan pernah ada. Jadi merupakan puncak demografi dunia dan juga Indonesia itu sendiri dengan pertumbuhan populasi yang sangat signifikan, dan pada tahun 2030 ke depan hingga tahun 2050 kita dapatkan angka bahwasanya Gen Z merupakan uh, generasi yang paling besar, dan Gen Z sendiri merupakan generasi yang mengeluarkan konsumen spending yang paling tinggi juga dengan total jumlahnya itu. Nah, ini merupakan spending dari tiap generasi, dan generasi Z memiliki spending yang paling tinggi yaitu 8,9 triliun, disusun oleh Gen Y atau milenial 8,8 triliun. Dan Gen Z ini merupakan em, pangsa market yang sangat empuk karena mereka masih belum terbiasa dan masih membangun habit untuk membangun skincare dan juga memikirkan penampilan. Jadi masih sangat mungkin produk-produk baru seperti titi masker, titi shine masuk untuk mengeksplorasi Gen Z ini. Nah, karena preferensi dan juga perilaku Gen Z cocok untuk market produk baru. Jadi mereka suka mencari kesenangan dengan produk baru setiap harinya, dan juga lebih terbuka dengan inovasi dibandingkan generasi sebelumnya seperti Gen X maupun Baby Boomers. Dan juga cenderung memilih produk yang berkualitas, bukan hanya tentang reputasi. Jadi kita mampu menjual tidak hanya brandnya, tapi juga value yang ada di dalamnya, dan juga Gen Z ini aktif dalam melakukan eksplorasi produk digital platform. Jadi sangat tepat nih kita melakukan ekspansi online dengan eh, produk kita yang baru ini. Dan ini adalah peta persebaran Gen Z, yaitu dari pada tahun 2030 ke depan, dari tahun ini sampai 2030, kita diproyeksikan oleh World Data Lab, Indonesia berada di warna ungu, yaitu populasi terbesarnya adalah Gen Z. Dan tentu kita memanfaatkan bonus demografi 2035 dengan sebaik-baiknya. Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang going concern, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya memikirkan hidup hari ini, tapi terus bertumbuh di masa depan. Nah, segmen pasar atas recovery pertumbuhan dari COVID, kita menunjukkan bahwasannya masker wajah menempati angka yang paling tinggi di antara yang lain dalam khususnya segmentasi produk itu sendiri, yaitu ada produk dasar, kemudian ada produk kecantikan yang memiliki pangsa pasar sebesar 30%, yang mana masker wajah menyumbang lebih dari 12%, dan juga perawatan pria juga ada 17%. Titik Mas sendiri kita formulasikan pertama menyasar
eh, konsumen wanita, namun produk kita tetap juga bisa digunakan oleh para pria. Jadi kita menyasar semuanya, tapi kita juga membangun niche, kita membangun value brand yang juga sangat tinggi. Dan juga ini adalah estimasi pengeluaran e-commerce untuk barang konsumsi di Indonesia dalam billion US dollar. Kita melihat bahwasannya beauty and personal care berada di urutan ke-6 dengan nilai spending 1,56 billion US dollar. Ini cukup eh, bersaing ketat dengan DIY dan juga hardware. Nah, kita melihat bahwasannya menjadi salah satu 10 kebutuhan yang paling diinginkan oleh para remaja. Ini mampu mengimplementasikan kita bahwasannya pasar e-commerce masih akan sangat berkembang dengan kita melihat pasar yang growth dan juga pertumbuhannya belum mature dan juga nilai transaksi yang juga sangat tinggi. Nah, ini adalah nilai transaksinya dan juga bisa kita bilang jika kita tadi dalam bentuk rupiah ini adalah dalam bentuk jumlah. Jadi jika kita berbicara tentang N atau jumlah, beauty dan personal care memiliki posisi tertinggi kedua setelah fashion dan juga di bawahnya adalah food and beverage. Padahal kita tahu fashion sendiri adalah kebutuhan pokok yaitu sandang dan food and beverage sendiri tentu adalah kebutuhan pokok yaitu pangan. Nah, beauty dan personal care ini berada di titik di mana diapit oleh dua kebutuhan pangan. Berarti memang euforia masyarakat terhadap beauty produk itu sangat baik dan sangat tinggi dan mampu kita kembangkan terus-menerus supaya kita masuk ke pasar ekspansi ini dengan persiapan yang baik dari titik Mas. Nah, ini adalah pangsa pasar dari e-commerce yang mana memang di Indonesia sendiri didominasi oleh Shopee dan juga Tokopedia. Keduanya memiliki pangsa pasar di atas 50% bahkan di atas 60%. Shopee dengan 36% atau sekitar 18,7 billion USD atau dirupiahkan adalah 277,6 triliun. Tokopedia dengan 35% yaitu 18,2 billion atau sekitar 269,7 triliun. Nah, ini adalah pertumbuhan pengguna e-commerce yang namanya naik terus-menerus setiap tahunnya. Dan ini didukung oleh masa-masa pandemi post-COVID. Jadi, di Indonesia saat ini pengguna e-commerce 2023 adalah sebanyak 58,63 juta pengguna dan pada 2029 diproyeksikan akan menyentuh angka 99,1 juta pengguna. Ini sudah lebih dari setengah populasi yang ada di Indonesia. Dan tentu kita melihat bahwasanya penggunaan e-commerce ini sudah menjadi alat bantu tools bagi setiap orang dan yang mana kita bayangkan setiap orang memiliki minimal satu HP nantinya, maka biasanya terdapat satu aplikasi online store dan bisa kita kembangkan di situ. Nah, kita akan fokus bagaimana melihat e-commerce itu sendiri secara GMV atau Gross Margin Value. Shopee berada paling tinggi yaitu 348,6 triliun rupiah. Tokopedia kedua 261,5 triliun dan TikTok Shop yang menunjukkan pertumbuhan paling cepat di dewasa ini yaitu 95,9 triliun rupiah. Dan jika kita gabungkan setelah TikTok mengakuisisi Tokopedia, maka perkembangan Tokopedia dan TikTok Shop sendiri sudah mampu untuk mengungguli Shopee. Nah, inilah yang coba kita lihat potensi dan juga peluangnya. Di sini kita melihat bahwasanya kunjungan website e-commerce Tokopedia merupakan pemilik kunjungan yang paling tinggi dengan satuan million clicks yaitu 158,35 disusul dengan Shopee 131,3. Namun konversi penjualannya lebih bagus atau lebih tinggi memang di Shopee. Kemudian ini adalah top medsos. Kita juga melihat bahwasannya penjualan online tidak hanya fokus pada online store, tetapi juga kita coba memanfaatkan media sosial. Jadi media sosial sendiri, Facebook ada di poin 3 dan juga TikTok 1,6. Nah, Instagram juga 2,4. Dari top media sosial ini ada tiga sosial media yang mendukung sangat baik untuk pengembangan online store yaitu Facebook Marketplace,
Instagram Marketplace, dan juga TikTok Shop. Sedangkan YouTube biasanya bagus untuk kita melakukan promosi dan juga marketing. WhatsApp biasanya bagus untuk kita membuat laman atau mungkin halaman khusus dan juga mampu kita gunakan sebagai chatbot untuk mendukung insight dan juga pengalaman pengguna yang lebih baik sehingga kita mampu membangun engagement tidak hanya tentang pemasaran tapi juga tentang pelayanan kepada buyer kita. Nah, ini kita masuk kepada bagian ketiga. Kita sudah melihat peluang dan tantangan, serta kita sudah melihat peluang yang ada, serta kita ingin mengkonversikannya sebagai bentuk strategi pemasaran yang baik. Jadi, saya coba untuk mengembangkannya dengan strategi STP. Bahwasanya kita tadi sudah mengembangkan eh, untuk mengincar Gen Z itu sendiri. Jadi, demografi yang kita incar dari produk ini adalah 18,40 tahun dengan gaya hidup berupa urban lifestyle. Geografi yang kita coba masuk, kita inspeksi yaitu kota-kota besar dengan kesadaran tinggi akan skincare dan juga masyarakat-masyarakat yang memiliki psikografi konsumen yang peduli dengan lingkungan dan juga mencari produk yang berbahan alami. Dan perilaku pengguna yang aktif skincare mencari inovasi masker wajah. Nah, kita target nih Gen Z berupa wanita dengan konsumen dengan preferensi skincare berbahan alami dan eco-friendly. Dan positioning produk kita adalah brand masker wajah, bahan premium, harga murah, meriah dengan bahan alami, ramah lingkungan, inovatif, dan solutif untuk semua permasalahan kulit maupun pengembangan development dari kulit itu sendiri. Jadi STP ini sendiri segmenting, targeting, positioning kita sebagai standing kita ketika kita melakukan branding. Kemudian ada marketing mix yaitu dari 6P kita coba mengasimilasi 4P. Yang pertama adalah produk. Jadi masker wajah berbahan alami, biodegradable, packaging, dengan varian untuk berbagai jenis kulit. Kemudian harga yang affordable dengan strategi added value untuk setiap variannya dan juga diskon untuk pelanggan setia. Nah, price sendiri kita jual di e-commerce, marketplace, dan juga retail offline. Dengan promosi, kita tidak hanya menggunakan all shop e-commerce tadi, tapi juga kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga kita menggunakan influencer marketing. Kita juga fokus untuk mengikuti event dan juga kolaborasi dengan komunitas beauty. Nah, ini adalah analisis SWOT kita sendiri, yaitu strength kita adalah bahan alami, eco-friendly, dan juga inovatif. Weakness kita belum familiar dalam masyarakat. Opportunity kita, kesempatan kita adalah tren produk skincare alami yang terus naik. Kemudian trade kita adalah perubahan regulasi dan juga persaingan pasar yang sangat tinggi pada industri beauty product. Nah, ini adalah kerangka core bisnis pemasaran kita yang kita harapkan mampu menyentuh consumer relationship concept. Nah, di sini ada uh, fundamental kita adalah ingredients, komposisi bahan yang alami, label dan juga sertifikasi yang sekiranya lolos dari BPOM dan juga halal sertifikat. Kemudian tidak ada bahan yang berbahaya. Kemudian kita menggunakan teknologi dan formula yang inovatif dengan adanya Activate Purple dan juga Saffron. Kita menyerang wanita Indonesia yang kebanyakan adalah wanita Muslim dan kita tahu Saffron sendiri identik dengan Jazirah Arab. Nah, dan kita coba penjualannya, marketingnya melalui all shop dan juga sosial media, sehingga kita akan mendapatkan kreditas dan reputasi yang naik, sehingga engagement kita juga bisa naik. Kemudian kita sampaikan dari kualitas konten yang tidak hanya menjual, tapi memberikan solusi dan juga memberikan inovasi serta mengedukasi. Kemudian jangkauan yang luas, tidak hanya offline, tapi online seluruh pelosok Indonesia serta kita menggunakan demografi audiens. Jadi kita sudah menyasar tadi Gen Z. Kemudian kita akan fokus pada live streaming marketing sehingga kita mampu membangun experience yang baik kepada buyer ataupun calon buyer sehingga mampu terkonversi dengan baik. Karena di live streaming kita bisa melakukan interaksi langsung, tanya jawab, membalas chat, mungkin ada yang ingin melakukan
melihat demonstrasi penggunaan produk, kemudian sehingga kita menyasar jumlah penonton yang naik, banyak orang yang tahu, banyak yang membicarakan di sosial media maupun dunia langsung, sehingga mampu mengkonversi ke penjualan kita, sehingga terjadilah keberlanjutan dan konsistensi dengan adanya waktu tonton dan juga jumlah penonton atas live streaming marketing yang kita lakukan, sehingga semuanya menjadi senjata untuk buyer memiliki minat eh, membeli. Nah, kita juga fokus untuk membangun niche, bahwasanya produk kita adalah produk yang alami, anak muda banget nih, Gen Z, buat Gen Z, murah meriah, dengan bahan yang premium, dengan berbagai varian untuk jenis kulit. Jadi kita lihat nih, ada 20% pangsa pasar revenue adalah niche, 29% sendiri adalah beauty group. Dan kita adalah bagian dari dua itu. Nah, jika ditotalkan adalah 49%. Nah, kita konglomerasi sendiri, kita menggunakan berbagai varian yang berasal dari bahan yang premium. Nah, strategi konten marketing dan juga online shopping seperti ini ya. Jadi kita menggunakan Facebook juga, Facebook Marketplace, kemudian kita menggunakan penjualan secara online diiringi dengan e-commerce, kemudian juga live streaming dan juga kerjasama influencer. Dengan menjualnya pada influencer, dia memberikan rekomendasi atas masker kita. Kemudian ini adalah forecasting peningkatan penjualan setelah kita ekspansi ke strategi penjualan online. Jadi pada 2023 sampai 2024 kita dapatkan penjualan offline ada di angka 132 juta, 134 juta. Sehingga ketika online nanti dengan kita mengeluarkan strategi yang baru mampu naik dua kali lipat, yaitu disokong oleh online 135 dan seterusnya, sehingga penjualan kita akan terus naik sampai dengan 2027 ini. Dan ini adalah data historis. Jadi dari produk kita penjualan by kilogram. Jadi Mei 87 kilo sampai Mei kita relatif stagnan dan kita harus menggebraknya dengan strategi yang baru. Kita harus menggebraknya dengan inovasi yang baru juga. Nah, kita membangun tujuannya adalah membangun produk yang long lasting growing, yaitu yang dapat bertumbuh selama-lamanya, tidak hanya ada di market yang major juga. Nah, kita berfokus pada kualitas dan produk. Jadi ini adalah research yang kita dapat dari tim research and development dari jurnal yang sudah ada terkait dengan produk skincare khususnya kecantikan. Nah, kualitas sendiri berada di beta coefficient 0,231, kemudian disusul oleh citra merek 0,454. Dan juga eh di sini kita mendapatkan ada konstanta yaitu 1,139 yang mana di luar X, X1 dan X2 ini. Jadi kita mendapat fokus bahwasanya kita yang paling penting adalah membangun citra yang tinggi sebagai brand clean beauty dan juga eco-friendly, modern dan berorientasi pada kesehatan serta keberlanjutan. Kemudian pada kualitas kita fokus membangun brand dengan kualitas yang premium dengan harga yang umum dengan bahan alami, bebas bahan kimia, serta dikembangkan menggunakan teknologi inovatif untuk perawatan kulit yang efektif dan aman. Nah, ini adalah brand awareness yang coba kita bangun dari riset yang ada. Kita mendapatkan yang pertama yang diinginkan oleh konsumen adalah high quality. Kita masuk di situ. Kemudian barang yang aman, kita masuk. Making people know, kita fokus untuk pengembangan sosial media dan juga live streaming ke arah sana. Nah, sehingga kita juga memberikan statement bahwasannya produk kita highly health benefit dan juga local pride berasal dari Indonesia itu sendiri. Jadi brand awareness yang kita bangun pada konsumen adalah berikut ini. Nah, ini adalah salah satu riset yang kita dapat terkait dengan pengembangan produk ini, yaitu ada no testing animal dan juga banyak sekali uh, responden yang inginkan bahwasanya produk dengan label natural dan produk masker perawatan wajah yang natural. Nah, karena sepertiga Gen Z itu saat ini tertarik membeli dengan temannya, kita coba dengan berbagai paket yaitu paket bundling dengan memberikan diskon pembelian paket,
kita bisa sama dengan influencer, kemudian kita berbicara tentang omni-channel, penjualan online dan offline, sehingga terjadilah personalisasi atas produk kita dengan baik, dan juga mampu menciptakan experience yang meningkatkan engagement, sehingga mampu membuat para Gen Z ini mudah untuk membeli produk kita sekali one click untuk melakukan checkout, dan juga kita kembangkan dalam satu kota nanti di Shopee sudah tersedia fasilitas same day delivery. Nah, baik, ini adalah kesimpulannya bahwasanya Titi Mas memiliki potensi yang besar untuk berkembang melalui strategi digital marketing dan e-commerce seperti teori STP, segmenting, targeting, positioning. Juga kita menargetkan segmen beauty, conscious consumer yang mencari produk skincare alami dengan pendekatan marketing mix fokus pada 4P, strategi harga kompetitif, promosi digital, serta distribusi berbasis e-commerce akan meningkatkan daya saing kita di ranah digital. Kemudian, menurut teori omnichannel retailing, kita mengintegrasikan e-commerce dengan pengalaman offline seperti click and collect sehingga dapat memperluas jangkauan pasar. Selain itu, kita mengoptimalisasi customer journey dan digital funnel seperti AIDA, peningkatan awareness, interest, gesture action sehingga mampu terkonversi menjadi penjualan dan nantinya dapat meningkatkan tidak hanya nominal penjualan, tapi juga rupiah sales itu sendiri. Dengan perencanaan bisnis dan keuangan yang matang, ekspansi Dimas ke online marketing akan mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan di industri kecantikan digital, dan kita mampu masuk sebagai salah satu growing product pioner. Nah, terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan. Kita menggunakan berbagai jurnal ilmiah, laporan ilmiah dari sumber internasional maupun sumber lokal. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjelaskan. Semoga apa yang saya paparkan mampu memberikan manfaat dan juga gambaran terhadap produk titisan itu sendiri. Izin menutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Bunga seroja di atas dahan jatuh ditimpa buah berangan. Andai tersilap tutur bicara, maaf jua saya mohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli kaca di Bukit Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Pak Farid, bijak, ilmunya luas. Setiap kalimat ibarat emas. Kami belajar tak pernah malas. Semoga Bapak berkenan memberikan nilai A sampai tuntas. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.